Halo bro, berjumpa lagi dengan Ab di sini. Nah, kali ini saya akan membawakan kembali atau mempresentasikan sebuah rakitan yang spesial gitu ya. Karena di tahun 2023 ini standarnya rakit PC gaming low budget itu udah beda ya. Kalau 2-3 tahun lalu dengan dana 5 juta ke bawah atau 5 jutaan ya, itu palingan didapatkan PC gaming yang tampilannya biasa aja gitu ya, masih menggunakan RAM DDR3, prosesornya Ivy Bridge atau Haswell gitu ya. VGA-nya mentok paling RX 570 atau 1050 Ti dan masih menggunakan SSD SATA biasa dengan kapasitas yang kecil ya. Tapi berbeda dengan tahun ini atau tahun 2023 saat video ini dibuat. Di sini kita mendapatkan PC gaming dengan tampilan yang sudah sangat keren ya. Lihatlah, casingnya gaul gitu ya. Heatsink fan-nya sudah tower, RAM-nya sudah DDR4, prosesornya Intel Gen 6, VGA-nya kalau teman-teman beruntung itu bisa mendapatkan 1660, 1660 Super, bahkan 1660 Ti ya. Dan yang lebih spesial lagi tentu saja SSD. Dulu hanya SSD SATA kapasitas kecil ya, sekarang sudah bisa menggunakan NVMe 512 GB. Luar biasa rakitan PC 5 jutaan saat ini. Oke, ngomong-ngomong soal SSD, rakitan kali ini disupport oleh Phenom RX ya. Jadi Phenom RX itu mengeluarkan dua jenis storage ya. Yang pertama SSD SATA biasa yang ukuran 2,5 inch. Kemudian SSD NVMe Gen 3 2280 bro. Nah, yang saya pegang di sini adalah Phenom RX atau VRX M2 SSD NVMe 2280 dengan kapasitas 512 GB. Kapasitas lainnya yang tersedia yaitu paling kecil 128, 256, 512 yang ini dan terbesar 1 TB. Harganya murah meriah, tapi bukan NVMe termurah kayak NVMe brand lokal gitu bro. Jadi bisa dibilang ini di atas sedikit lah kastanya ya. Hal penting yang tertanam di sini tentu saja controller ya. SSD NVMe Phenom RX ini menggunakan controller dari Silicon Motion, controller yang cukup mainstream tapi kualitas terbaik di kelasnya. VRX NVMe ini sendiri sudah dilengkapi NAND flash ya, jadi SSD ini tidak memerlukan daya untuk menyimpan data. Lebih tahan goncangan atau getaran, kecepatan lebih baik dan operating temperature-nya atau daya tahan panasnya lebih tinggi. Untuk SSD ini daya tahan suhunya berada di rentang 0 sampai 70 derajat untuk operating dan minus 45 sampai 85 derajat untuk daya tahan penyimpanan. Soal kecepatan write dan read sekuensial tertinggi yang bisa didapatkan pada sistem dengan spek tertinggi itu adalah 1900 Mbps read dan 1700 Mbps write. Sedangkan pada sistem yang saya rakit di konten ini, hasil tes pada SSD benchmark, read berada di angka 1847 Mbps dan write di 1398 Mbps, skor total 2195. Untuk compression benchmark, read cukup stabil di atas 1800 Mbps, write-nya biasa saja, naik turun terendah di 800 Mbps. Bagaimana dengan suhu? Pasca tes gaming, suhu tertinggi mencapai 58 derajat Celcius. Suhu yang sangat wajar untuk NVMe Gen 3, apalagi di sini Mobo tidak memiliki heatsink M2. Overall SSD NVMe dari Phenom RX ini bagus dan worth it, walaupun speednya biasa aja, tapi mengingat harganya yang 400.000 lebih sedikit saja untuk kapasitas 512 GB, ini worth it banget bro. Dijadiin storage utama atau storage untuk lokasi install games atau tempat sementara file-file editing ya, mantul sekali. Oke, kita beralih ke komponen utama lainnya ya. Yang pertama prosesor, di sini ada prosesor 4 core yang sekarang menjadi pengganti dari i5 3570 mungkin ya, yaitu i5 6500 Skylake. Ini Gen 6, 4 core 4 thread, walaupun base clock dan boostnya masih lumayan rendah gitu ya, tapi ini sudah didukung dengan RAM DDR4. RAM-nya sendiri adalah Corsair Vengeance 2x8 GB 2400 MHz warna merah. Ini dual channel ya. Harganya saat ini yang bekas terutama itu bagus sekali karena sekarang sudah keluar RAM DDR5 ya dengan frekuensi yang luar biasa tinggi gitu ya. Jadi RAM DDR4 dengan frekuensi 2666, 2400, 2133 itu murah meriah sekarang ya. RAM-nya DDR4, tentu saja motherboard-nya juga DDR4 ya. Untuk Skylake itu motherboard-nya banyak ya, lumayan banyak. Seri 1 atau seri 2 ya, yang angka awalnya 1 atau 2 begitu. Bisa H110, H170, Z170, B150, B250, Z270 ya.
Yang ini sendiri adalah B250 dari MSI. MSI B250 Mortar Arsenal Gaming. Nah, sebenarnya ini budgetnya agak tinggi ya untuk B250 ini. Menggunakan H110M saja sudah bagus ya untuk low budget. Penerusnya H61 lah gitu. Tapi di sini diambil B250 saja agar tampilannya lebih keren gitu ya. Dan lebih lebar gitu. Sehingga lebih mantap tertancap pada casing satu ini. Heatsink fan-nya juga murah meriah ya, 300.000 saja sudah dapat tower dengan dual fan. Ini adalah Jonsbo CR1000 Plus. Yang saya dapatkan di sini harga 299.000, kebetulan ada di suatu toko yang harganya bagus ya, 299.000 saja. Sementara di toko lain itu harganya lebih ya. Saya harap dari video ini ke depannya tokonya tetap stok dengan harga yang bagus seperti ini ya. Kemudian kita beralih ke VGA. Rajin-rajinlah mengintai di marketplace gitu ya, urutkan ke yang baru diposting, mana tahu bisa mendapatkan VGA GTX 16 series ya, terutama 1660, 1660 Super, 1660 Ti itu kan cuma sedikit di bawah RTX 2060 ya, udah dapat performa yang sangat bagus di atas GTX 1060, bahkan sudah setara dengan GTX 1070 ya untuk 1660 Ti. TDP-nya tidak terlalu tinggi, hanya menggunakan 8 pin power PCIe saja. Ini sendiri adalah GTX 1660 Super dari Colorful. Warnanya ada aksen merahnya gitu ya, sehingga cocok sekali dengan RAM maupun backlit dari motherboardnya. Wah, ini keren sekali sih. Beralih ke bawah ada power supply second hand yang bagus, yang branded itu FSP bro. Search saja FSP di marketplace atau di lapak langganannya ya. FSP Hexa atau FSP Hexa atau FSP Hexa atau FSP Hyper ya, Hyper K. Yang di sini sendiri adalah Hyper K 500 watt 80 plus, kondisinya masih bagus, kabel-kabelnya udah flat hitam. Lalu casingnya ini adalah casing sejuta umat sebenarnya ya, Dark Flash DLM21 mesh warna putih. Ini terjual sudah banyak sekali di marketplace ya. Casing yang lega banget, tampilannya keren, sudah window ya, materialnya bagus, airflow-nya apalagi begitu ya. Tapi ini sih cukup membuat PC kotor nanti ya kalau dipasang full fan. Tapi tidak apa-apa, kita fokus ke performa saja. Lalu terakhir fan ya, di bagian belakang itu ada fan copotan dari Paradox Gaming yang bisa saya tempelkan di sini. Ini bonus saja untuk bagi yang merakitnya. Satu fan saja saya rasa sudah cukup di sini sebagai exhaust ya, biar ini nggak kotor-kotor amat dan sudah memberi pembuangan panas yang lumayan lah ya. Sekarang mari kita cek performa gaming, rekap suhu dan konsumsi daya PC ini. Pertama di sektor CPU atau prosesor, skor Siemens R15-nya ternyata cukup rendah di 546 CB, masih kalah dari SFN 3770. Jika dikombo dengan GTX 1660 Super, skor Unigine Heaven di resolusi 720p settingan high didapatkan 5818. Lalu tes gaming yang berat ada God of War, settingan Ori 1080p masih didapatkan 60 fps yang stabil. Ya walaupun bottleneck detected ya, dimana CPU usage full load 100% bro. Performa VGA agak keluar sepenuhnya dan daya atau watt prosesor menjadi lebih tinggi. Begitu juga dengan Shadow of the Tomb Raider, tembus 70 fps-an. CPU usage tinggi, tapi ternyata ada hal yang membanggakan di sini, yaitu suhu CPU adem banget ya, 40-an saja. Luar biasa performa dari Jonsbo CR1000 Plus ya. Kalau CPU usage 100% tapi suhu nggak tinggi ya, stuttering bisa diminimalisir bro. Nah setelah tes gaming tadi sekitar 1 jam, suhu tertinggi GPU di 75 derajat. Not bad ya, dan suhu prosesor atau CPU maksimal hanya 49 derajat saja. Luar biasa ini sebenarnya bro, mengingat kita cuma pakai satu fan pada casing dan suhu ruangan sekitaran 27 derajat Celcius. Lalu soal daya, standby di 50-an watt dan gaming di 200 watt lebih sedikit. Baiklah pemirsa, itulah dia PC gaming 5 jutaan tahun 2023 yang speknya sudah lumayan, tampilannya ganteng maksimal ya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau kritik, saran atau rekomendasi part yang lebih bagus begitu atau spek yang lebih worth it, silahkan berkomentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Don't forget to subscribe. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.